beribadah kepada Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kasih karunia yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Jika setelah ini kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan, berkati pujian-pujian yang kami naikkan, biar itu semua dapat berbau harum di hadapan Tuhan. Dan jika nanti juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar firman-Mu itu dapat tertanam dalam hati kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan pujian karya terbesar.
Halo, selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian, kelas 7 sampai dengan kelas 9. Bertemu kembali dalam acara ibadah kali ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama mengerti isi dari firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita belajar bersama-sama dengan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Meminta pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan didikan buat kita. Apa yang kita sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kesempatan yang baik ini, kalau Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami mendengar sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau siapkan kami, Engkau berikan hikmat bagi kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian pula, Engkau siapkan hati bagi anak-anak kami yang akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyediakan hati kami untuk Engkau isi dengan sebagian dari firman Tuhan, supaya dalam hati kami tertanam buah-buah firman Tuhan yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anakku sekalian, dalam minggu-minggu ini kalian sudah mendengar beberapa firman Tuhan karena berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Di situ banyak firman Tuhan yang menerangkan bahwa yang penting adalah kita merdeka secara rohani. Kita harus merdeka secara rohani. Apa merdeka secara rohani yang dimaksud? Pernah saya mendengar khotbah, merdeka secara rohani itu kita merdeka dari beban atau dari belenggu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Ya, sesuatu yang tidak berkenan dengan Tuhan, hal-hal yang berdosa. Jangan sampai kita masuk di dalam belenggu, di dalam dosa. Oleh karena itu, kita harus merdeka di dalamnya. Jangan sampai karena hobi yang membawa kalian jatuh ke dalam dosa, itu kamu lakukan. Kalau itu yang terjadi, berarti kamu masih belum merdeka. Oleh karena itu, pada saat hari ini, Pak Kornel tidak berbicara tentang merdeka rohani itu, karena beberapa khotbah yang sudah kalian dengarkan berbicara tentang hal yang merdeka. Tetapi Pak Kornel hari ini berbicara tentang sesuatu yang berandai-andai. Ya, sesuatu berandai-andai. Yang pernah saya baca begini, kita pasti pernah mendengar orang yang berkata, seandainya aku dulu rajin olahraga, aku pasti tidak akan mengalami sakit seperti ini. Nah, sekarang lagi boomingnya orang sedang berolahraga untuk menjaga kesehatan. Lalu ada yang seandainya aku dulu rajin belajar, nah ini, aku pasti lulus dengan nilai yang bagus. Nah, jangan sampai kita hanya berandai-andai saja. Lalu berikutnya, seandainya aku dulu rajin menabung, nah ini, pasti tidak berkekurangan seperti ini. Nah, sebenarnya kata-kata seperti ini jelas mengandung unsur satu, penyesalan dalam diri seseorang. Kita bisa menyesali apa yang telah berlalu. Namun faktanya, waktu terus berjalan maju. Walaupun kita berusaha dengan tetesan air mata, kita tidak akan pernah mampu memaksa waktu diputar kembali atau waktu diulang kembali. Ada pepatah yang mengatakan, pepatah atau apa namanya itu ya, kalau sudah
nasi sudah menjadi bubur. Rasa penyesalan ini juga pernah dialami Esau. Ia telah menjual hak kesulungannya pada Yakub demi semangkuk sup merah. Ya, kalian pernah mendengar dalam cerita di sekolah minggu mungkin dulu ya. Akibatnya ia harus kehilangan berkat yang seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak hanya kehilangan peluang, tapi juga tidak lagi beroleh kesempatan memperbaiki kesalahannya. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita hendak mewarisi janji-janji Tuhan. Namun untuk mendapatkannya ada harga yang harus dibayar. Kita harus menjaga hidup agar tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Yosua 1 ayat 8b, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan engkau akan, sekali lagi, engkau akan beruntung. Inilah firman Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak buat anak-anak, mari kita hidup oleh roh, bukan hidup menurut keinginan daging. Supaya apa? Hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan tidak ada sesuatu penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu, Pak Kornel berpesan, apakah kalian pernah gagal? Pak Kornel pernah gagal.
Sehingga ketika suatu kegagalan itu sangat menyakitkan, lalu kita menyesal. Tetapi mulai hari ini jangan sampai ada penyesalan di antara kalian. Oleh karena itu hiduplah menurut roh, bukan keinginan daging. Terima kasih. Ini renungan yang bisa kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.